Di kantor hukum Darmawan Andrekan yang terletak di kawasan Sudirman, Jakarta, suasana selalu terasa seperti tempat kesedihan mati dan digantikan oleh urusan bisnis yang dingin dan transaksional. Udara tebal dengan bau kertas tua, polesan lemon, dan parfum menyengat milik Bibi Rino yang selalu berlebihan. Aku duduk di kursi kulit kaku yang dingin menyentuh kulit, menjadi peserta tak rela dalam pertemuan keluarga terakhir yang mengerikan ini. Mereka bukan datang untuk meratapi kakek Hadiwijoyo yang aku cintai lebih dari siapapun di dunia ini. Mereka datang untuk memungut tulang-tulangnya. Paman Budi, satu-satunya putra kakek, duduk di ujung meja dengan wajah berusaha khidmat dan seperti kepala keluarga. Tapi matanya kecil gelisah terus bergerak menilai-nilai setiap barang yang baru saja ditinggalkan. Di sampingnya, sepupu Andi asik menggulir ponsel dengan senyum sombong bosan. Pasti dia sudah membayangkan mobil sport baru yang akan dibeli besok. Para bibi dan paman lainnya berbisik-bisik pelan, suara mereka seperti upaya buruk menyembunyikan kegembiraan serakah yang memboro. Mereka seperti burung bangkai berpakaian hitam, menunggu pesta darah dimulai. Ketika aku masuk tadi, mereka semua menyambut dengan belas kasih palsu yang manis sekali. "Oh Lara sayang," kata Bibi Rino sambil menepuk tanganku dengan jari dingin penuh cincin emas. "Bagus sekali kau datang. Pasti sangat berat yo bagi kamu. Kamu kan selalu dekat banget sama kakek." Penekanan kata dekat itu seperti tusukan racun halus. Maksudnya jelas, meski aku punya kasih sayang kakek, mereka yang keluarga sejati akan dapat asetnya. Mereka memandang tahun-tahun aku habiskan bersamanya, akhir pekan main catur di teras rumah Menteng, malam membaca buku sejarah keras-keras, cinta bersama terhadap teka-teki dan obrolan tenang, sebagai investasi bodoh sentimental yang tidak menghasilkan rupiah. Pak Darmawan, pengacara lama kakek sekaligus sahabatnya, akhirnya masuk dengan wajah muram. Dia pria baik hati yang tampak lelah. Saat moto kami bertemu sebentar, aku melihat kilatan rahasia dan kegembiraan kecil. Itu memberi aku kekuatan. Dia duduk, membersihkan tenggorokan, lalu membuka amplop wasiat. "Kita berkumpul hari ini untuk membaca wasiat terakhir Pak Hadiwijoyo." Dokumen itu panjang dan rumit, tapi isi pembagiannya sangat jelas. Kepada Paman Budi diberikan saham pengendali pabrik manufaktur keluarga. Kepada para bibi, rumah pantai di Bali, apartemen di Jakarta Selatan, dan berbagai tanah komersial. Kepada Andi, dana trust besar untuk mengejar ambisi berharga kalau dia pernah menemukannya. Andi tertawa kecil mendengar sindiran halus itu. Setiap kali nama mereka disebut, suasana ruangan semakin ringan. Ketegangan berganti kepuasan sombong. Mereka sudah menang. Yang serakah mewarisi bumi. Akhirnya Pak Darmawan sampai halaman terakhir. "Dan sekarang," katanya sambil menatapku lewat kaca-kaca, "warisan terakhir." Ruangan hening seketika. Semua mata tertuju padaku. Mereka penuh rasa ingin tahu campur iba. Pasti mereka menunggu perhiasan sentimental murah opo yang ditinggalkan kakek untuk cucu kesayangannya yang tidak diuntungkan finansial. Kepada cucu perempuan tercintaku laras, suara Pak Darmawan melunak, kepada satu-satunya yang benar-benar mengerti bahwa harta terbesar bukan yang bisa dibelanjakan, melainkan yang harus dicari. Kepada yang selalu berbagi cinta teka-teki, sejarah, dan rahasia bersamaku. Untukmu, aku tinggalkan seluruh isi amplop tertutup bertanda J. Pak Darmawan mengeluarkan amplop manila kuning tebal dari tasnya, disegel lilin dengan inisial HU. Dia mendorongnya ke arahku. Tanganku gemetar saat memecah segel. Isinya hanya satu kunci besi berat penuh karat dan kartu kecil berisi teka-teki tulisan tangan kakek. Di mana singa menjaga karya sang bijak dan kegagalan pertamaku menjadi hadiah terbesarku. Perjalananmu dimulai. Karena di akhirku, kau akan menemukan awal sejatiku. Tiba-tiba Andi tertawa keras. "Serius? Kunci karat dan puisi garing.
Itu warisanmu, Laras. Paman Budi ikut terkekeh. Bibi Rino menambahkan dengan nodo palsu, kenangan kan hadiahnya sendiri, yo. Mereka semua tertawa puas, seperti burung bangkai yang baru selesai makan. Tapi aku tidak mendengar mereka. Aku hanya memandang kunci dan teka-teki itu. Senyum rahasia perlahan muncul di bibirku. Mereka salah paham dan mengira aku menyerah. Padahal ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Mereka dapat remah-remah. Aku dapat seluruh pesta. Aku keluar dari kantor beraj itu ke Siang Jakarta yang terik. Keluarga tetap di dalam, tertawa riuh membagi portofolio. Aku menggenggam kunci besi itu erat. Logam dingin kasar terasa menghibur. Mereka tidak tahu opo-opo. Aku duduk di bangku taman kecil depan kantor hukum, memandang kunci dan kartu itu lagi. Teka-teki kakek seperti percakapan langsung dari alam boko. Di mono singo menjogo karya sang bijak, pikiranku langsung melayang ke perpustakaan rumah kolonial menteng milik kakek. Ruangan itu berbaris ribuan buku kulit dari lantai sampai langit-langit. Kakek selalu menyebutnya koleksi poro bijak. Koleksi paling berharga adalah set edisi pertama, lengkap karya Shakespeare. Buku-buku itu dijogo dua singa kuningan besar di kiri kanan, mulut terbuka seolah raung abadi. Dan kegagalan pertamaku menjadi hadiah terbesarku. Aku ingat cerita kakek saat kami main catur sore hujan. Dulu dia insinyur muda, usaha pertamanya gagal total. Tapi dari puing-puing itu lahir ide katup pelepas tekanan revolusioner. Paten itu dijual dan menjadi sumber royalti selama 50 tahun. Kadang kau harus gagal total untuk menemukan yang kau ciptakan sebenarnya, katanya dulu. Di akhirku kau akan menemukan awal sejatiku. Itu petunjuk halus. Akhir sama dengan kematiannya. Awal sama dengan buku pertama dari rangkaian tragedi Shakespeare, yaitu Henry V bagian 1, yang diletakkan di ujung baris tragedi. Ironi sempurna khas kakek. Aku tersenyum lebar. Mereka lihat sampah. Aku lihat peta 3 langkah jelas, perpustakaan, singa kuningan, Henry V bagian 1 di ujung. Aku naik mobil, langsung ke rumah akek di Menteng. Rumah tua bergaya kolonial Belanda itu sudah dipasang papan dijual mewah. Mereka cepat sekali. Aku parkir agak jauh, masuk lewat kunci cadangan yang kakek berikan padaku saat ulang tahun ke-18 dulu. Udara dalam rumah pengap dan dingin. Semua barang berharga sudah diambil penilai. Lukisan nenek hilang, jam antik 200 tahun lenyap. Tapi perpustakaan masih utuh. Aroma kertas tua, kulit, dan tembakau pipo kakek masih tercium. 2 singa kuningan masih berdiri gagah, menjogo koleksi Shakespeare. Aku berjalan pelan di karpet persia tebal. Jantung berdegup. Tanganku menyentuh singa kiri yang dingin. Lalu pandangan jatuh ke ujung baris tragedi. Di sono, tersembunyi seperti tak sengaja, ada buku tipis Henry V bagian 1. Aku tarik buku itu. Beratnya tidak wajar. Aku buka di meja kayu oak besar kakek. Halaman pertama normal, tapi ada rongga tersembunyi. Di dalamnya bukan paten, melainkan kunci kuningan kecil rumit dan kartu baru. Hadiah pertama yang pernah kubuat untukmu menyimpan hadiah terakhir yang akan kuberikan. Air mata jatuh. Aku tahu persis. Hadiah ulang tahun ke-10, kotak puzzle kayu walnut ukiran singa dan bintang yang kakek buat sendiri. Kotak itu sekarang ada di apartemenku. Keluarga pikir rumah sudah bersih. Mereka salah. Harta sejati bukan di sini. Aku keluar rumah Menteng dengan kunci kuningan kecil di tangan. Jalan pulang ke apartemen di Kemang terasa berbeda. Bukan lagi perjalanan duka, tapi petualangan. Setiap lampu merah terasa menyiksa. Dunia luar kabur. Pikiranku hanya pada kotak puzzle di rak perapian.
Keluarga pasti masih di kantor hukum, menandatangani dokumen, merencanaan liburan mewah. Mereka rayakan kemenangan tanpa tahu mereka kalah. Aku sampai apartemen, buat teh untuk menenangkan diri. Lalu ambil kotak puzzle walnut gelap itu. Ukiran singa dan bintang masih sama seperti dulu. Aku duduk di lantai, ingat hari ulang tahun ke-10. Kakek datang bawa kotak ini, bukan kado biasa. Kubuat khusus untukmu, Laras, karena hanya kamu yang cukup sabar dan pintar membukanya. Butuh seminggu bagiku waktu itu. Sekarang tanganku bergerak otomatis, geser panel kiri, putar bintang seperempat, tekan bagian kanan yang tampak padat. Klik pelan. Tutup terbuka. Di dalam masih ada catatan lomo. Hadiahnya bukan yang di dalam kotak, tapi kemampuanmu membukanya. Aku tersenyum. Tapi aku sudah dewasa, sudah dilatih kakek. Jariku rasakan jahitan halus di lapisan beludu dasar. Tekan sudutnya. Dasar palsu terbuka. Di bawahnya ada lubang kunci kecil. Aku masukkan kunci kuningan. Putar. Serangkaian klik rumit terdengar. Laci tipis tersembunyi meluncur keluar dari dasar kotak. Isinya membuat napasku tertahan. Bukan emas atau uang. Dokumen kuning pertama, paten asli tahun 1968 untuk katup reciprocating Wijaya. Kegagalan pertama kakek yang jadi sumber kekayaan. Di bawahnya tumpukan buku catatan kulit kecil. Setiap halaman catatan royalti lisensi selama 50 tahun, plus investasi rahasia, yang membangun portofolio raksasa terpisah dari bisnis keluarga. Di dasar laci odo amplop tertutup bertuliskan untuk Larasku. Aku buka dengan tangan gemetar. Isinya surat wasiat tambahan resmi yang disahkan notaris. Tulisan kakek. Laras tersayang, jika kau membaca ini, berarti kau telah menyelesaikan permainan terakhir kita dan menang. Aku sangat bangga. Hanya kamu yang punya kesabaran, ingatan, dan hati untuk mengikuti jejak yang aku buat. Bibi, paman, dan sepupumu orang baik, tapi mereka hanya melihat dunia dari label harga. Mereka tidak mengerti warisan sejati adalah ide dan cinta, bukan uang. Maka dengan kekuatan hukum tambahan ini, seluruh isi brankas rahasia, paten asli, buku catatan, dan portofolio investasi independen yang sangat besar, menjadi milikmu sepenuhnya. Mereka dapat bisnis keluarga. Kamu, cucu cerdas dan luar biasaku, dapat pikiran dan jiwaku. Gunakan dengan bijak. Hidup indah. Buat aku bangga. Selalu cinta, kakek. Air mataku jatuh deras. Bukan karena uang. Karena surat ini. Kakek selalu melihatku. Keesokan harinya Pak Darmawan datang ke apartemen. Dia melihat kotak puzzle, isi laci, dan wasiat tambahan. Hadi, kamu rubah tua hebat, bisiknya sambil geleng kepala tersenyum. Dia selalu suka permainan bagus. Dia menelepon Paman Budi dari ruang tamanku. Aku tidak perlu mendengar balasan paman. Suara marah tersendat, tuduhan, lalu keheningan ngeri sudah terdengar dari jeda panjang Pak Darmawan. Keluargaku tertawa saat aku hanya dapat kunci karat. Mereka kasihaniku. Padahal kunci itu bukan harta. Harta adalah cinta yang membimbingku ke sono. Kakek tidak hanya meninggalkan kekayaan. Dia meninggalkan cerita, petualangan terakhir, bukti bahwa aku satu-satunya yang benar-benar memegang kunci hatinya. Besok pagi aku akan ke bank rahasia untuk mengurus transfer portofolio. Angko-angkonya jauh lebih besar dari yang keluarga dapat. Tapi yang paling berharga tetap surat itu. Aku berdiri di balkon apartemen, memandang kota Jakarta yang sibuk. Angin sore membawa aroma kenangan. Kakek masih ada di sini, dalam setiap teka-teki yang aku pecahkan. Keluarga tamak dapat remah-remah.
Aku dapat seluruh pesta. Dan permainan ini, akhirnya, berakhir dengan kemenanganku yang paling manis.